belakang. Yuk. Lihat musuh. Yuk. Jangan sampai tertembak dah. Tetap siaga, teman. Musuh sudah semakin dekat. Rupanya musuh sudah tahu rencana kami. Jadinya aku dan teman-temanku malah diserang duluan deh. Eits, jangan salah sangka ya. Ini cuma main-main kok. Permainan ini kami beri nama perang-perangan meriam bambu. Keren kan senjata perang kami? Kali ini timnya Agam lah yang jadi lawan kami. Wah, mereka mulai menyerang lagi. Jangan mau kalah, teman. Ayo tembak. Awas ulang, balas. Untuk membuat bunyi letupan, kita harus menuangkan minyak tanah ke dalam bambu. Setelah minyak panas, tiup asap dari dalam meriam sampai habis. Kemudian sulut dengan api. Suara letupannya keras sekali. Mantap. Oh iya sobat, saat memainkan meriam bambu harus hati-hati ya. Kalau tidak, percikan api bisa mengenai wajah. Ih, pasti sakit banget tuh rasanya. Dan ingat, jangan memainkannya di dekat pemukiman, karena suaranya yang keras bisa mengagetkan orang. Wus. Untung saja jurus menghindarku bisa menghalau serangan musuh. Balam. Aduh. Main aku. Oh, yang main dan kena kepala. Oke, kena kepala. Lari. Oh, jangan lari. Gar, Gar. Sudah, Gar, jangan nangis lagi. Namanya juga main-main. Kalau nggak mau sakit karena tertembak tapi tetap bisa seru-seruan, kita bantu ibu cari Rinwok saja yuk. Ayo, dayung yang kuat sobat. Kalau terlalu siang, Rinwoknya pada sembunyi semua nanti. Dulu, ikan Rinwok hidup menyebar di seluruh bagian danau. Tapi sejak ada Karamba, Rinwok lebih suka berkumpul di sekitar tempat budidaya ikan ini untuk memakan sisa-sisa pakan ikan. Ikan Rinwok merupakan ikan asli Danau Maninjau. Ukurannya sangat kecil, hanya 2-3 cm saja. Jadi kami harus menggunakan jaring halus untuk menangkapnya. Pagi hari adalah waktu yang pas untuk mencari ikan ini, karena air masih dingin dan makanan melimpah di sekitar Karamba. Ayo, pasang mata baik-baik kawan. Badan ikan Rinwok juga warnanya transparan, sehingga terlihat samar di dalam air. Aduh, nampak dong. Ayah cari itu. Halo. Lang. Ada segerombolan ikan Rinwok tuh. Cepat jaring. Asik, banyak ikan yang masuk ke jaring. Kalau dibawakan ikan sebanyak ini, ibu pasti senang. Teman, inilah kampung tempat lahirku. Berada di tepian Danau Maninjau, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Kebanyakan masyarakat desaku bekerja sebagai pembudidaya ikan karamba. Aku bersyukur sekali dilahirkan dan dibesarkan di sini, menjadi si Bolang Maninjau. Saatnya mengolah rinuak hasil tangkapan kami. Ikan rinuak paling sedap kalau dibuat palai, teman. Palai itu pepes tradisional dari Maninjau loh. Membuat palai rinuak mudah kok. Cukup campurkan bawang pada ikan, lalu beri sedikit garam. Eits, cabainya jangan ketinggalan dong. Masuk garam. Kalau sudah, tambahkan perasan air jeruk. Dijamin deh rasanya makin mantap. Ketilang. Tidak sana keratur. Iya sudah. Setelah semua bumbu tercampur rata, bungkus rinuak dengan daun pisang. Kau tadi buku itu udah. Dia lama dulu. Luang ayo. Kemudian tusuk ujung daun pisang dengan lidi, supaya bungkusnya rapi dan tidak mudah rusak. Jam sudah. Udah, aja cek. Udah. Terakhir, bakar deh palai di atas bara api. Sadonyo, no. Bolang. Biasalah biarlah bunda masak. Kau kalau lah masak aku lagi ya. Ya benda, Bolang minum. Oke deh, Bu. Kebetulan nih, sudah lama aku tidak jenguk si Binuang di rumah nenek. Apa salah? Kajian ke bawah lah. Ngadang. Dah, cepet lah. Nah, lari lo bawah sekarang. Cepet lah. Yo. Pasangan. Apa? Teman, ini dia si Binuang, kerbau jantan kesayanganku. Sudah lama aku menitipkannya sama nenek, karena di sini banyak temannya. Si Binuang, ini aku bawa oleh-oleh untukmu. Di pesisir pantai Tiku ini, tidak ada kerbau yang di kandang. Semuanya dilepas di alam. Tujuannya, supaya kerbau-kerbau ini lebih lincah, karena banyak bergerak. Jadi tenaganya kuat kalau dipakai untuk membajak atau menarik gerobak. Nama si Binuang, kuambil dari cerita kerbau sakti dalam legenda Minang. Aku ingin kerbau gagahku ini juga melegenda seperti si Binuang dulu. Ji, pulang letaknya sih kok. Kau pulang ya, Ji? Ya. Pulang apa ini, Ji? Apa ini, Ji? Assalamualaikum. Apa ini, Ji? Jangan nakal ya si Binuang. Aku akan sering-sering menjengukmu. Katanya Paman Roma mau potong kayu di sekitar sini. Tapi kok nggak ada ya? Jadi, Mungkin kita salah tempat, teman. Ayo cari ke sebelah sana. Lapih. Akhirnya ketemu juga sama Paman. Mak, Bolang tak sarap buat gara gaji ke, Mak? Ambil lah, tapi tolong mama lu belum tenggelam dia mama lu lapih ha. Wah, kasihan Paman. Parangnya rusak. Kita harus membantu memperbaikinya nih. Ayo, Kri, kita cari ambalau di kebun durian.
cari ambalaunya, Lang. Ambalau biasanya mudah kita jumpai di kebun durian. Dia suka menempel pada batang pohon durian. Ayo, pipiala, Lang. Ambalau mirip getah kering yang biasa menempel pada batang pohon durian yang sudah tua atau mengering. Selang, yo. Ambalau ini sebenarnya hama untuk pohon durian, karena jika dibiarkan berkembang, maka pohon akan mati mengering. Namun bagi warga desaku, ambalau ini mempunyai nilai jual tinggi. Kare warna lagi. Kare, Lang, yo. Saat menunggu waktu musim panen, warga desa mencari ambalau untuk dijual. Per kilogramnya bisa mencapai Rp100.000. Ambalau ini biasa digunakan sebagai bahan pembuatan cat atau pelitur. Nggak cuma itu, masyarakat desaku juga biasa menggunakannya untuk membetulkan parang atau gagang pisau yang rusak. Banyak ada PG. Yo, banyak. Lumayan. Sudah, Lang. Payoli, Lang. Mudah-mudahan ambalau ini cukup untuk memperbaiki parang milik paman. Ma, belum banyak membawa ambalau, Pak. Ma, lagi yang Mama. Yo lah, Lang. Iya, Ma. Siapa? Yo. Hei, isi lah ambalau ko. Lagi yang Lang, hilang. Gagang parang yang lepas harus diisi dengan ambalau. Kemudian panaskan ujung besi parang dengan api. Yolah, tekan dulu. Setelah ujung besi panas, tusukkan kembali besi parang ke gagangnya. Ambalau akan meleleh karena besi yang dipanaskan tadi. Setelah kering, ambalau akan lengket seperti lem. Siapa? Ma, siap, Ma. Ma, lah kue kok. Tutup main dia, Ma. Ayo lencak yo, Lang. Ma, bolang payu dia, Ma. Yo, Lang, hati-hati yo, Lang, yo, makasih. Yup. Ayo teman, Bibi pasti sudah menunggu serbuk gergajinya nih. Ini dia, tempat budidaya jamur tiram milik bibiku. Siang, aku dan sahabat-sahabatku mau belajar proses budidaya jamur, biar bisa menanam sendiri di rumah. Wow, bolang nggak salah buat gergaji, Kak. Ayo Lang, tanjol dari situ dulu Lang. Yo. Kata Bibi, untuk memulai proses budidaya, kita harus membuat tempat menanam jamurnya terlebih dahulu. Caranya, masukkan serbuk gergaji ke dalam polybag. Kemudian padatkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan botol seperti ini. Age yang ala jadi itu Lang, age kapawo, biar dimasak, direbus. Yo. Ternyata serbuk tadi harus diproses dulu, teman. Yuk, kita bawa ke Bang Doni. Dah. Selanjutnya, kukus polybag yang berisi serbuk gergaji tadi. Kayak mau bikin bolu kukus aja ya. Pengukusan ini dilakukan minimal 8 jam. Tujuannya untuk mensterilkan media tanam dari bakteri atau jamur lain yang mengganggu. Alah, tuti lai. Alah, tolong mau bibit dalam lai belah. Dah. Media tanam yang dikukus tadi belum bisa langsung digunakan karena harus didiamkan dulu selama 1 malam. Nah, jika sudah, kita masukkan bibit atau biasa disebut biang jamur tiramnya di sini. Bolang tolong masuk bibitnya yuk. Yo Lang, elo-elo, aja sampai tumpah. Ya, Pak. Dan Lang. Hilang.
membersihkan bibit ini tidak boleh sembarangan, teman. Karena bibit jamur tiram sangat sensitif. Kita tidak boleh mengambilnya dengan tangan kosong, melainkan harus menggunakan alas atau sarung tangan bersih. Setelah itu, tutup kembali rapat-rapat menggunakan tali. Eits, prosesnya belum selesai. Media tanam yang sudah diberi biang jamur harus disimpan antara 25 sampai 40 hari atau sampai bibit jamur keluar. Pak, sudah, Pak. Kalau lah sudah, awak naikkan ke dalam rak lai. Ini, Pak. Yuk, kita simpan di dalam ruangan biar bibit jamur cepat tumbuh. Nah, kalau yang ini adalah media tanam sudah disimpan selama 25 hari. Jamurnya sudah mulai tumbuh di dalam. Lumayan berhari, Kunang. Lagi kami berlari, ya. Berlari, ya. Yo, tunggu jamur tuh. Tempat budidaya jamur harus dijaga kelembapannya, teman. Tidak boleh terlalu banyak cahaya masuk ke dalam ruangan ini. Lang, anjang apa ini keluar, Lang? Mereka kan jamuran. Tegar, ada-ada aja kamu. Ini kan jamur tiram, bukan jamur kulit. Mumpung musim panen, aku mau belajar membuat pupuk batang padi sama paman. Nah, itu dia. Paman lagi istirahat di gubuk sawahnya. Lang bawa batang padi untuk pupui. Iyalah. Marilah, jom. Wah, kesempatan emas ini harus kumanfaatkan. Aku harus memperhatikan cara paman membuatnya. Kau Yo. rancak ndak untuk pupui? Rancak mana kau, Lang? Langkah pertama, kita harus membuat pupuk batang padinya berbunyi dulu. Ambil batang padi yang masih bagus seukuran jari. Sisakan ruas yang utuh di ujungnya. Setelah itu tekan sedikit supaya batangnya agak retak. Tujuannya untuk membuat rongga udara ketika ditiup. Rancak, Lang. Yo, encak tungku. Artinya apa tuh? Gue tahu kan? Asik, pupuk batang padinya bunyi. Bunyi ini dihasilkan dari gesekan antara udara yang ditiup, kemudian melewati rongga yang dibuat pada batang padi tadi. Itu sekitar siko tuh. Kalau pakai ko, bisa jauh suaranya. Yo, tunjuklah tungku. Ternyata begitu caranya. Teman, untuk menghasilkan suara yang keras, pupuk batang padi harus dililit dengan daun kelapa sampai membentuk corong seperti trompet. Semakin panjang dan besar corongnya, maka suara pupuknya juga semakin nyaring dan keras. Ini dari ini Belang. Nangalang kun ya. Raja Belang. Biarlah. Duduk di pinggir danau Maninjau memang paling enak sambil menikmati lezatnya palai rinwak buatan ibu. Ikan rinwak dagingnya sangat lembut, teman. Di dalamnya terdapat kandungan protein dan lemak yang tinggi, yang baik untuk pertumbuhan anak-anak seperti kita.
Denang. Rian, makanya pelan-pelan kalau makan. Nggak lihat deh kalau ada cabai bertaburan. Lah. Aku cinta kau maninjauku. Akan kujaga keindahanmu, akan kulestarikan budayamu. Karena aku si bolang maninjau, karena aku anak Indonesia.